Matius pasal 21 ayat 11, ayat yang pertama ya. Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Sehingga kita masuk pada argumen yang pertama, apakah Yesus itu hanyalah nabi biasa ya? Bagi para polemikus muslim, mereka suka sekali menggunakan ayat-ayat seperti ini dan mereka mengatakan ini nih bukti bahwa Yesus hanyalah nabi biasa. Karena itu kalau mau bicara tentang Yesus itu adalah utusan, apakah Yesus itu utusan? Ya, dia sendiri mengatakan dia itu adalah utusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempatan kali ini kita akan tanggapi sebuah video dari Pendeta Andre Tunggal, yang mana Pendeta Andre Tunggal membahas tentang Yesus adalah nabi, Yesus adalah utusan. Tetapi pokok pembahasan dari Andre Tunggal tersebut bertolak belakang dengan pengakuan Yesus sendiri, yang notabene Yesus jujur ngaku nabi, tetapi tetap saja umat Kristen tetap menuhankan Yesus. Teman-teman, mari kita simak videonya. Ini bermula dari sebuah akun bernama Jokowi ya. Dari bagian pertama, jadi dia membuat sebuah percakapan imajiner. Percakapan imajiner artinya percakapan yang tentu saja tidak real, tetapi ini menggambarkan sedikit banyak bagaimana argumentasi mereka untuk suka meminta pengakuan dari agama Kristen begitu ya. Jadi menggunakan ayat-ayat yang mereka mau. Matius pasal 21 ayat 11, ayat yang pertama ya. Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Sehingga kita masuk pada argumen yang pertama, apakah Yesus itu hanyalah nabi biasa ya? Bagi para polemikus muslim, mereka suka sekali menggunakan ayat-ayat seperti ini dan mereka mengatakan ini nih bukti bahwa Yesus hanyalah nabi biasa. Untuk memulainya, saya mengajak teman-teman untuk belajar untuk memahami fenomena ini. Dan bagi saya mereka adalah kaum literal yang suka buta konteks. Jadi kita tidak heran dengan strategi yang dilakukan oleh para polemikus muslim ini yang suka menyamanyamakan antara Yesus dan Isa. Jadi mereka memaksa supaya Yesus di dalam Alkitab kita adalah Isa Al-Masih di dalam Al-Quran mereka. Baik, kita tanggapi statement dan juga framing-framing yang nggak jelas yang dilontarkan oleh Pendeta Andre Tunggal. Pertama, kita harus tahu dulu definisi nabi. Nabi adalah seseorang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima wahyu dan mengamalkannya, namun tidak memiliki kewajiban untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada umat manusia. Andre Tunggal memframing umat Islam, katanya ingin meminta pengakuan dari Bible ketika menunjukkan ayat di mana Yesus adalah seorang nabi. Dia sendiri yang notabene adalah polemikus Kristen, dia memframing seperti itu karena ketakutan ketika umat Islam itu menempatkan Yesus sebagaimana mestinya, sebagaimana pengakuan jujur dari Yesus sendiri yang ada di dalam Bible. Pengakuan jujur dari Yesus ngaku seorang utusan, itu ada banyak sekali ayatnya di dalam Bible kepunyaan polemikus Kristen Andre Tunggal ini. Jadi intinya umat Islam hanya menempatkan posisi Yesus sebagaimana mestinya. Yesus adalah utusan, maka tidak perlu dituhankan. Bukti pertama bahwa Yesus adalah hanya utusan ada di dalam Matius 10 nomor 41. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi, dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Bukti kedua bahwa Yesus hanyalah seorang nabi atau utusan ada di dalam Matius 13 nomor 57. Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Selanjutnya ada di dalam Yohanes 4 nomor 44.
sebab Yesus sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Lanjut di dalam Markus 6 nomor 4, maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Selanjutnya, pengakuan dari Yesus yang mana Yesus hanyalah seorang nabi atau utusan ada tercatat di dalam Lukas 7 nomor 16. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya. Bukti selanjutnya yang menunjukkan Yesus hanyalah seorang nabi ada tertulis di dalam Lukas 24 nomor 19. Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Selanjutnya, di dalam Yohanes 4 nomor 19, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Dan kita tahu sama-sama bahwa Yesus bukanlah Isa di dalam deskripsi Al-Quran mereka. Meskipun tentu saja kita menghormati Quran menuliskan tentang Isa seperti apa, tetapi jelas-jelas di dalam Alkitab Yesus dan Isa itu berbeda. Begitu ya. Nah, untuk supaya mendapatkan pengakuan dari orang-orang Kristen, mereka ingin menyamakan dan mereka mengambil ayat-ayat ya, seperti misalnya ayat yang tadi ini ya. Mereka mengambil ayat ini untuk supaya menunjukkan kepada orang Kristen bahwa Yesus itu adalah nabi biasa, seperti Isa adalah nabi biasa. Nah, teman-teman, pertanyaannya adalah bagaimana menjawab kaum yang buta konteks ini ya. Nah, saya harus menjelaskan di awal karena hal yang pertama ini krusial ya. Saya ingin menunjukkan kepada Anda bahwa ada pernah sebuah kejadian di mana ada dua orang sahabat Muhammad yang menghalalkan minum khamar atau menghalalkan minum anggur, minum alkohol. Dua orang sahabat itu bernama Qudamah ibnu Mashun dan Amir ibnu Ma'adi Kariba ya. Dan kembali framing liar ditebar oleh pendeta Andri Tunggal. Dia memframing katanya umat Islam menunjukkan ayat Yesus adalah nabi itu katanya untuk meminta pengakuan dari umat Kristen. Tetapi sebenarnya untuk apa umat Islam menunjukkan ayat Yesus nabi? Apakah benar seperti yang diframing oleh pendeta Andri Tunggal? Apakah benar umat Islam meminta pengakuan kepada umat Kristen? Tidak, tetapi umat Islam ingin memberikan data dan fakta yang sebenarnya sesuai dengan pengakuan dari Yesus langsung yang ngaku hanyalah seorang nabi. Jadi penjelasan muter-muter dari pendeta Andri Tunggal lalu lari kemana-mana dan tidak nyambung. Kita akan tampilkan satu ayat berupa pengakuan langsung dari Yesus, yang mana Yesus jujur ngaku hanyalah seorang nabi atau utusan Allah. Ada di dalam Matius 15 nomor 24, jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jelas sekali di sini mengatakan jawab Yesus, artinya Yesus yang berkata, aku diutus. Nah, berarti Yesus ngaku hanyalah utusan. Utusan adalah nabi. Demikian teman-teman, mudah-mudahan umat Kristen tidak terperdaya oleh penyesatan-penyesatan dan framing-framing yang ditebar oleh pendeta Andri Tunggal.